Salam Coin Bank. Hari ini gue Mr. Finance akan ngebahas soal Piala Dunia 2023 Under 20 yang harusnya kita jadi tuan rumah. Kalian tahu nggak kapan terakhir kali nih ya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia? Berdasarkan Wikipedia, Indonesia itu masuk ke Piala Dunia terakhir itu adalah tahun 1958 guys. 1958. Berarti itu 65 tahun yang lalu. Ini udah 65 tahun yang lalu nih kita mau cetak rekor untuk memasukkan tim Garuda Muda Under 20 kita kembali masuk ke Piala Dunia. Gue juga belum lahir. Jadi kita udah lama banget nih gak ikut Piala Dunia ya. Terus Under 20 kita, tim kita punya kesempatan untuk ikut berkompetisi di Piala Dunia. Gue yakin itu adalah sebuah perjalanan panjang yang perlu dipikirkan oleh pemimpin kita dengan matang. Tapi gue melihat kok kayak disepelein gitu loh. Ini Garuda Muda, masa depan bangsa, kenapa disepelein? Saya pribadi juga gak melihat bahwa pemimpin-pemimpin kita mementingkan event ini. Karena ini adalah event yang sangat jarang terjadi di Indonesia. Bahkan gue sendiri dari lahir gak pernah lihat Indonesia masuk Piala Dunia. Jadi gue ada satu excitement untuk menantikan tim kita ikut pertandingan Piala Dunia. Walaupun Under 20 ya. Tapi ini sebuah harapan kan buat Indonesia. Nah, Under 20 ini. Nah, terus habis itu kalau sampai event Piala Dunia itu berjalan di Bali dengan persiapan yang katanya sudah triliunan, persiapannya untuk mempersiapkan itu semua karena akan bertanding di beberapa stadion. Maka dengan persiapan triliunan itu, pada saat rakyat dunia datang ke Bali untuk nonton Piala Dunia Under 20 ini, pasti ada aliran dana masuk lah. Penonton-penonton itu pasti bayar tiket pada nonton. Terus habis itu dia akan beli semua orang-orang, ada jajanan di sana. Kemudian ada yang jualan mungkin aksesoris kayak misalnya baju, bola atau apapun. Itu akan ada aliran dana masuk dari luar ke dalam Indonesia. Dan itu akan memakmurkan orang-orang yang berdagang, yang berjualan di daerah sana. Itu akan memakmurkan pasti banyak infrastruktur apapun itulah ya. Kayak penginapan dan lain sebagainya. Itu kan menggerakkan ekonomi Indonesia. Apakah pemimpin kita berpikir sampai ke sana? Pada saat Gubernur Bali, Iwayan Koster, bilang bahwa mereka tidak mau menerima Israel untuk datang ke Bali karena urusan perang Palestina yang lagi terjadi di sana. Ya, saya tidak berkata bahwa itu adalah hal yang benar. Itu hal yang tidak benar. Itu hal yang tidak manusiawi menurut saya. Tapi apakah hal itu harus dikait-kaitkan dengan semua event yang bisa mengalirkan dana, memberikan semangat buat anak-anak bangsa Garuda Muda kita, dan juga memberikan aliran dana ke masyarakat Indonesia? Apakah harus dicampur-campurin semua itu? Coba deh, seorang pemimpin harusnya bisa berpikir bijak ya. Berpikir pakai pikiran dengan bijak. Harusnya seorang pemimpin bisa melakukan itu. Saya pribadi sedih sebagai rakyat Indonesia kalau pemimpin kita tidak bisa berpikir sampai ke sana. Ini saya baca rentetan panjang yang sudah kita lakukan. 19 Juli 2019, Menpora saat itu Imam Nahrawi mengirim surat kepada Presiden Jokowi perihal kesiapan dan pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Under 20 di tahun 2021. Sesuai rapat FIFA Council Meeting di Shanghai, China, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Indonesia saat itu menang bidding dari Brazil dan Peru. Pada Januari 2020, FIFA telah menetapkan 6 stadion untuk ajang Piala Dunia Under 20 2021 di Indonesia, yakni Stadion GBK, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta Bali. Dan itu akan meningkatkan perekonomian di sana. Kalau menurut saya pribadi ya.
Mungkin saya orang bodoh, tapi menurut saya sebodoh-bodohnya saya tahu pada saat ada aliran dana masuk itu akan memakmurkan kita. Walaupun cuma di event itu aja, tapi pastikan pembeliannya bakal naik. Presiden Jokowi menerbitkan Inpres nomor 8 tahun 2020 tentang dukungan penyelenggaraan FIFA Under-20 World Cup 2021. Dalam Inpres itu ada komitmen 6 gubernur yang wilayahnya jadi venue Piala Dunia Under-20. Semua gubernur pada saat itu menyatakan kesetujuannya dan siap mendukung. Nah, ini saya men-share apa yang ditulis di detik.com ya dari tadi. 25 Juni 2022, Timnas Israel Under-20 memastikan tiket ke Piala Dunia Under-20. Ketika itu belum ada isu penolakan keikutsertaan Israel di Indonesia. Pada akhir tahun 2022 ada yang kritis, yaitu adalah tragedi Kanjuruhan di Oktober. Jadi duka sepak bola Indonesia dengan 135 orang yang tewas setelah laga Arema versus Persebaya Surabaya di Malang. 18 Oktober menjadi momen krusial. Gianni Infantino bertamu ke Istana Negara. Presiden Jokowi menyatakan pertandingan Piala Dunia Under-20 di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Ini kan udah jadi kesempatan yang udah sulit banget setelah kejadian Kanjuruhan, bro. Ini FIFA masih ngasih kita kesempatan bahwa kita udah siap untuk memegang Piala Dunia. Tapi malah 14 Maret 2023, Gubernur Bali, Wayan Koster mengirim surat ke Kemenpora yang berisikan keberatan kalau wilayahnya menerima kedatangan timnas Israel. Wayan Koster berpacu pada posisi Indonesia yang mendukung Palestina dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Pak Wayan, Gubernur Bali. Apakah Bapak memikirkan perasaan Garuda Muda yang sudah berjuang sejauh ini? Persiapan kita triliunan, Bapak udah mikirin. Terus orang-orang yang akan kecipratan, dana yang mengalir ke Indonesia pada saat laga Piala Dunia itu terjadi. Bapak mikirnya sampai sana nggak? Atau Bapak cuman mikirin Palestina? Bapak sebenarnya gubernur siapa sih? 23 Maret 2023, giliran Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga buka suara. Ganjar dalam keterangan tertulisnya sependapat dengan Koster, sesama rekannya di partai yang sama. Pak Ganjar, saya itu adalah fansnya Pak Ganjar loh Pak. Bapak coba deh review tentang kemungkinan adanya aliran dana masuk ke Piala Dunia. Dan Bapak pikirkan pedagang-pedagang di sana akan terangkat perekonomian pada saat Piala Dunia diadakan di Indonesia Pak. Saya tahu Bapak punya logika-logika bisnis, logika-logika keputusan-keputusan yang terbaik. Coba Bapak pikirkan, apakah dengan adanya laga ini, Bapak mendukung Pak Koster untuk masalah menolak Israel untuk menginjakan kaki di Indonesia. Menurut saya itu munafik. Naif lah. Terlalu naif. Saya umur 35 tahun, tapi saya tahu orang Indonesia itu butuh duit. Kita tahu bahwa pedagang-pedagang Indonesia butuh duit. Kita habis ngalamin COVID bertahun-tahun, Pak. Coba deh Pak Ganjar, direview lagi deh Pak. Apakah dengan Bapak mendukung Pak Wayan Koster itu adalah sebuah tindakan yang bijak Pak? Tolong, kalau saya bodoh, tolong kasih tahu saya kebodohan saya apa. Tolong kasih tahu saya. Tapi menurut saya mendukung Garuda Muda dan saya mendukung pebisnis-pebisnis yang di sana yang mau menjalankan Piala Dunia Under-20. Kita mendapatkan kesempatan yang baik untuk membuka gerbang ke arah yang lebih baik dari persepak bolaan kita, begitu pula dari perekonomian negara kita yang sekarang agak tersendat. Dan kemudian di tanggal 26 Maret FIFA membatalkan pengundian Piala Dunia Under-20 di Bali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku akan terbang ke Doha, Qatar pada Selasa tengah malam untuk bertemu FIFA demi dapat solusi terbaik sesuai dengan mandat Presiden Jokowi. 29 Maret 2023, FIFA mencoret Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia Under-20. Selanjutnya FIFA dalam waktu dekat akan mengumumkan tuan rumah baru dan Indonesia juga dibayangi oleh sanksi FIFA. Kalau menurut saya pribadi ya,
Kita boleh nggak mendukung Palestina? Boleh. Bapak kirim pasukan untuk perdamaian, untuk mengirimkan ke sana, boleh. Tapi dunia bisa saling berangkulan, bisa saling bersatu dari mana lagi selain olahraga? Contohnya sepak bola. Dari mana kita bisa bersatu dengan umat-umat di dunia selain dari olahraga, Pak? Dari mana kita bersatu? Dari agama kita tahu sendiri, politik agama susah, Pak, mempersatukan. Cuma dari sepak bola dan olahraga kita bisa bersatu, umat dunia. Politik udah terlalu banyak. Tolong Bapak sama-sama berpikir. Mungkin saya bodoh, Pak. Saya minta maaf kalau saya bodoh. Coba kita review satu sama lain. Yang saya lihat, Piala Dunia kalau dilakukan di Indonesia, itu akan menambah positifnya Indonesia ke mata dunia. Walaupun Israel ikut pun saya pikir tidak akan menjadi satu dampak negatif buat Indonesia. Kita tetap membenci dan maksudnya tidak mendukung lah apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Tapi bukan berarti kalau timnya dia bermain di tempat kita terus habis itu artinya kita mendukung Israel. Coba pemimpin-pemimpin kita yang sudah kita pilih ya, berdasarkan pemilihan umum, itu berpikir dengan begitu bijak. Saya minta maaf kalau saya bodoh, tapi saya juga punya harapan kalau pemimpin-pemimpin kita berpikir secara bijak. Itu saja dari saya. Salam Koinbank.